الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير Recording in أولم progress. يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور اللهم ارحمنا بالقرآن. Siapakah dia orangnya yang akan menjadi bala tentara kalian, yang bisa menolong kalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan orang-orang kafir itu pasti merugi dan sia-sia. Siapakah dia orangnya yang bisa memberi kalian rezeki? In amsaka rizqah, kalau Allah mau menahan rezekinya. Balaju fi utuwi wa nufur, tapi dengan rezeki itu mereka terus menerus sombong dan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah dia orangnya yang bisa memberi kalian rezeki? Salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq, ya bunda. Dan Allah memberi rezeki kepada hamba yang Allah suka, dan Allah menyempitkan rezeki pada hamba yang Allah suka. Inna Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah bentangkan, lapangkan rezeki buat hamba yang Allah pilih, dan ada yang Allah tentukan. Allah sempitkan rezeki. Jadi ada yang dikasih rezeki banyak sama Allah, ada yang dikasih rezekinya cukup saja. Dan rezeki itu mutlak Allah yang ngatur. Nggak usah iri, nggak usah kesusu, kata orang Jawa. Nggak usah ngayal pengen punya rezeki banyak, nanti stres sendiri. Karena nggak nyampe-nyampe rezekinya. Rezeki itu mutlak keputusan Allah. Bukan karena ikhtiar, ya bunda. Banyak orang yang males-malesan bangun siang, datang ke kantor juga ngapa-ngapain, ngobrol doang. Duit banyak. Ada orang yang jauh sebelum subuh udah kerja. Udah banting tulang. Pulang juga malam. Harusnya yang kerja belasan jam bahkan 20 jam itu lebih banyak uangnya dibanding orang yang datangnya siang. Kerjanya cuma kongko-kongko doang, tapi enggak rezeki mah Allah yang atur, nggak usah iri. Dan boleh iri kalau hanya dua orang, kata Rasul, boleh iri. Yang pertama adalah orang yang Allah kasih Al-Quran. Dia ngamalin, dia ngajarin pagi, petang, siang, malam. Nah, kalau ada orang yang punya Al-Quran tuh boleh iri. Sama rajulun atahullahu malan. Orang yang Allah kasih harta, wassalatullah ala halakati bil haq. Tapi nggak cuma dikasih harta, Allah bantuin dia untuk ngabisin hartanya di jalan Allah. Nah, kepada dua jenis orang ini iri. Boleh. Kalau orang cuma kaya doang, nggak usah iri.
Tapi kalau orang kaya, rezekinya Allah lapangin, terus Allah mudahin, bisa sedekah, bisa wakaf, bisa bantu orang, bisa zakat. Nah, yang kayak begini iri. Jangan iri seperti orang yang kaya raya tapi nggak taat sama Allah. Karena dalam surat Al-Qasas, kisah Korun, ayah bunda, nanti lihat. Orang yang kemarin iri sama kekayaannya Korun, akhirnya bilang, Alhamdulillah, kita dikasih rezeki segini doang, nggak kayak Korun. Mati dia. Jadi rupanya senang yang dikasih rezeki pas-pasan sama Allah, akhirnya ngerti. Cari itu kisah Korun dan orang-orang yang ngeliatin betapa rezekinya banyak. Tapi begitu Korun dibenamkan, mereka berkata beruntung kita nggak kayak Korun. Yang jelek nggak usah iri sama yang cakep. Udah segini aja dah, udah paling cakep kita. Yang pendek nggak usah iri sama yang tinggi. Karena kadang kalau orang yang tinggi jalan kepentok, yang pendek mah enggak. Udah pendek tapi asal ada halangan ikut begini kepalanya. Padahal dia pendek, bawaannya begitu. Ikut nunduk. Jadi yang pesek nggak usah iri sama yang mancung. Itu para petinju, para fighter MMA, mereka bilang enak kalau hidung pesek, kepukul kagak berdarah katanya. Jadi pesek pun itu beruntung tuh ya. Jadi semua yang Allah ciptakan tuh sempurna, nggak ada yang kurang. Jadi nggak usah iri-iri. Wabil khusus soal rezeki. Jadi nggak usah stres sama sama rezeki orang. Itu namanya hasad, iri. Nggak usah. Karena itu mutlak Allah tentukan, bukan karena ikhtiar manusia. Bahkan sebelum kita dilahirkan, jauh sebelum kita dilahirkan, umur 120 hari sudah Allah kasih ketetapan. Umurnya, rezekinya, jodohnya, nasibnya, sudah Allah sebut. Saat baru 120 hari, 4 bulan di kandungan, sudah Allah tetapkan. Bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua ketetapan sudah Allah tetapkan. Jadi ayah bunda, nah ini soal begini biar ngerti. Karena banyak orang yang terobsesi untuk cuma duit aja hidupnya. Nanti akhirnya jadi budak duit. Bagi orang-orang beriman, harta cuma ada di tangan. Nggak usah masuk ke hati. Nggak usah dipikirin. Jadi kalau ada di tangan enak untuk spendingnya. Dan rezeki itu adalah nikmat yang paling ribet nanti pertanyaannya. Biar ayah bunda, biar makin ngerti lagi. Nanti di hari kiamat, la tazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. Kaki kita ini nggak bisa ninggalin tempat hisab. Kecuali selesai 4 pertanyaan. An umrihi fi ma'afna. Umurnya dipakai apa? An syababihi fi ma'abla. Masa mudanya gimana? Badung apa kagak tuh masa mudanya? An ilmihi, tentang ilmunya. Iman tafa, dimanfaatin buat apa ilmu? Dikasih ilmu sama Allah, bikin sambal enak. Diajarin nggak orang tuh bikin sambal? Baru sambal doang, ini rahasia perusahaan. Sambal doang, nggak mau ngajarin orang. Yang keempat, perhatiin tuh ya bunda. 1, 2, 3, ditanyain cuma satu doang. Sekali doang. Tapi yang keempat, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqo. Hartanya
Begitu harta ditanyanya dua. Dari mana dapatnya, kemana dimanfaatkan. Jadi kalau yang tadi semuanya satu ditanya. Giliran harta dua, tanya. Dari mana dapatnya, kemana dibelanjakan. Dan ini bukan berarti tidak dianjurkan kaya raya. Dianjurkan kalau kalian makin taat sama Allah. Prinsipnya segala sesuatu kalau makin kita taat, makin dekat sama Allah, amat dianjurkan. Kekuasaan, kalau kekuasaan itu akan membuat kalian makin taat sama Allah, dan orang banyak makin taat sama Allah, ambil kekuasaan itu. Harta, kalau harta itu akan makin membuat kalian taat sama Allah, maka dapatkan harta yang banyak. Buat jihad, berjuang di jalan Allah. Ilmu juga begitu. Ilmu, dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya makin taat sama Allah. Tapi jangan sebaliknya. Ilmu makin ngejauhin kita sama Allah. Nggak usah belajarin itu. Harta, kalau harta itu makin membuat kita jauh dari Allah, nggak usah dapatkan harta itu. Kekuasaan juga begitu. Saya sering diundang ke daerah-daerah, ke rumah bupati, ke rumah gubernur, rumah wali kota. Kalau habis makan jamuan malam di kediaman mereka, ngobrol. Tamu makin malam makin banyak. Saya biasa paling maksimal jam 9 ada tidur. Saya izin ya, Pak Bupati, Pak Gubernur, kalau lagi nginep di rumah mereka tuh. Saya izin duluan ke kamar. Oh silakan Pak Ustadz. Itu ayah bunda, makin malam makin banyak tamu. Rupanya emang modusnya hampir semua pejabat di seluruh Indonesia nih. Makin malam makin banyak tamu, makin datang. Banyak yang nyetor. Makanya KPK suka nangkepin malam-malam. Kalau subuh kita suka kaget. Oh, bupati ini ditangkap. Gubernur ini ditangkap malam-malam. Kalau kekuasaan itu akan makin membuat kita makin jauh dari Allah, nggak usah ada. Nggak usah. Jadi kita liatin pejabat-pejabat kita. Hal yang paling gampang kalau bisa sholat subuh di masjid, itu sudah dapat pertolongan Allah. Tapi sayang, banyak pemimpin kita di level rendah aja, apalagi yang tertinggi, sholat subuh mah susah banget pergi ke masjid. Maknanya jangan sampai kekuasaan, harta, ilmu, semua-muanya membuat kita jauh dari Allah. Jadi poin pertama Ar-Razzaq, udah habis nih waktunya. Yang kedua, nggak boleh ada dalam pikiran kita yang memberi rezeki selain Allah, nggak boleh ada. Nggak berani berterus terang karena takut hilang pekerjaan. Nggak boleh. Ikutan korupsi, kalau nggak ikut korupsi ntar dia dikucilin, dimasukin kotak, ditempatkan di tempat kering, bukan tempat basah. Nggak usah. Dan ayah bunda, sebab kasih tahu pengalaman. Karena nggak cuma sekali, udah berkali-kali. Orang-orang yang terbiasa mendapatkan nafkah syubhat dan nafkah haram, begitu mereka mendapatkan kekuatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggalkan, biasanya ya Bunda, Allah kasih detox dulu.
dia pengen bertahan di hal yang halal dan taat sama Allah, detoxnya itu lama, hidupnya prihatin, rezekinya susah, hingga biasanya nanti dia goncang, keluarganya goncang, mertuanya, orang tuanya, keluarga besarnya goncang. Udah dah, balik aja di kerjaan yang lama, nggak apa-apa dah haram-haram dikit gitu. Nggak cuma sekali nih ayah bunda, sebab dapatin orang-orang yang dulunya hidupnya dari nafkah yang subhat, nafkah yang haram. Kalau mereka sudah dikasih kekuatan sama Allah, hidupnya tiba-tiba prihatin. Mungkin ada yang ngalamin di sini. Tapi dahsyatnya bunda, meskipun sempit rezekinya, meskipun sulit hidupnya, dahsyatnya ya bunda, rezeki yang sedikit itu kayaknya enak, tentrem dia. Nggak kayak dulu, semua maunya ada, tapi tidur susah, pikiran nggak tenang. Tapi ini rezekinya dikit, cukup, hatinya lapang, ibadahnya enak, semakin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang pernah ngerasain itu nggak? Jadi ya benar rahmati Allah, nggak usah takut. Rezeki itu bukan dari bos, bukan dari atasan. Rezeki itu bukan dari klien. Rezeki itu bukan dari customer. Dari Allah rezeki. Kalau di Indonesia, pembeli adalah raja. Sekarang Osbo lempengin ya. Rajanya Allah tetap ya. Pembeli itu cuma orang yang kita muliakan. Bukan raja, bukan. Kalau di Indonesia nih ada pelayan toko jutek, kita sebel banget. Tapi kalau ya bunda pergi ke negeri Arab, nggak usah jauh-jauh Mekah Madinah yang sering dikunjungin, ayah bunda bakal ngeliat mereka tuh tahu kalau pelanggan tuh dilayanin, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala harus diutamakan. Belum azan aja udah tutup, dan mereka sering ngucapin kalimat yang nggak tahu ayah bunda ngerti apa enggak. Allah, Allah. Maksudnya tawakalna Allah. Kami ini tawakal, rezeki itu dari Allah, bukan dari pembeli. Jadi kalau ada pembeli mobil khusus Indonesia yang nawar mulu gitu. Nah, ntar keluar mulutnya dia itu Allah, Allah. Rezeki itu dari Allah, kata mereka. Bukannya dari pembeli. Jadi kalau mereka nggak mau ngasih, nggak ngasih. Dan seringkali itu kalau udah deket azan, toko-toko pada tutup, ini tokonya masih rame ini. Dikasih tahu, keluar, suruh keluar. Sholat. Sholat dulu. Jadi mereka tahu bahwa, Allah duluin. Pembeli mau nganterin duit berapa banyak, tetap aja. Ntar kalau rezeki, balik lagi ke sini. Jadi rezeki itu bukan dari customer. Rezeki itu bukan dari klien. Rezeki itu bukan dari atasan. Bukan dari bos. Bukan dari siapa-siapa. Dari Allah. Makanya yang buka warung, makan, nggak usah beli centong mahal-mahal ya. Bunda. Karena kalau buka warung usaha sepi, nah teman-temannya yang kanan kiri, keluarganya ngasih tahu, lu makanya harus beli centong dulu nih, kasih mahar supaya rezeki laris. Bukan dari centong, dari Allah. Dan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini udah 2 poin tentang rezeki. Balaju fi utwi wa nufur. Tapi banyak mereka, orang-orang yang tidak beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki dari Allah tapi dipakai buat sombong. Rezeki dari Allah
tapi dibikin untuk makin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Win rezeki dipakai buat sombong tuh bukan kelakuannya orang beriman. Jadi kalau sekarang namanya poin yang ketiga ini namanya flexing. Ayah bunda tahu flexing nggak? Dipakai buat sombong, pakai buat pamer. Ayah bunda pelajaran. Kalau kalian makan nggak usah diposting-posting. Masih banyak saudara kita, apalagi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh yang lagi susah nih. Posting makanan nggak usah. Mendingan nikmatin, bersyukur sama Allah, kalau bisa berbagi, bagi. Kirimin buat saudara-saudara kita yang nggak makan. Jangan dipakai buat utuwin, membuat sombong-sombongan. Kalau dikasih nikmat baru sama Allah, handphone misalnya, nggak usah pakai sombong. Handphone mah buat nelpon, buat texting, buat kirim WA. Jangan ditenteng mulu, iniin mulu di tangan. Asal ditelepon kagak diangkat. Asal di WA kagak bales. Dipegangin mulu di handphone. Dia pengen utuh doang. Cuma buat flexing-flexing doang. Feature-nya aja kagak ngerti, makanya dia. Pokoknya ditenteng aja di handphone. Supaya orang-orang lihat nih, ini handphone terbaru, termahal. Bunda ini kenapa kok pas baru beli handphone atau gimana Bunda ini? Jangan-jangan beli iPhone 17 Pro Max nih, Bunda ini. Diutuhin. Jadi rezeki itu nggak usah buat sombong-sombongan. Nikmatin aja. Tapi Usbob pakai mercy. Iya, kalau dikasih sama Allah nikmatin. Ya benar. Seperti Rasulullah, ontaknya nggak ada yang pernah jelek. Rasulullah punya ontak namanya Qaswa. Bunda cari ya, ontaknya Rasulullah itu yang nggak pernah kalah. Kalau adu balap, menang mulu tuh Qaswa. Cuma sekali doang ontaknya Rasulullah kalah. Jadi kalau dikasih sama Allah, nikmatin. Tapi nggak usah dipakai flexing. Jangan sampai nikmat dari Allah tuh jadi tergelincir, sombong. Boleh. Nikmatin. Yang keempat, nufur. Makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda barangkali punya anak di perantauan. Dia sekolah atau dia kuliah. Ayah bunda ngirimin setiap bulan. Duit dikirim. Tapi kabar aja kita nggak dengar. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini kenapa nih Ananda kok nggak? Tapi uang mah minta terus. Nggak usah diminta. Kita sebagai orang tua kita kirim buat anak kita. Lama-lama kita makin resah. Sama pasangan kita bilang, ayo kita tengokin yuk anak kita yang di perantauan. Nggak dengar kita datang, dia pergi nggak pulang-pulang. Ya benar. Nggak pulang ke kosnya, nggak pulang ke kontrakannya. Kenapa? Nggak dengar papa mamanya datang menengokin, dia nggak mau datang. Dia nggak mau nemuin dia kabur-kaburan. Ayah bunda sedih nggak? Nangis kayaknya sih. Kalau punya anak udah jauh dari rumah, di perantauan, dikirimin duit, dikasih segala macam. Makin jauh tuan. Bingung ngapain, kita datangin sekolahnya, kita datangin orang kuliahnya, kita tanya teman-temannya di sana, kita tanya tetangga-tetangga kosnya, kontrakannya. Ya. Kemarin ada, kata teman-temannya. Tapi kenapa nih kok
Ini udah lebih dari seminggu nih, Pak, Bu. Dia nggak kelihatan, nggak balik-balik. Oh, kita tahu dia makin jauh. Tapi meski anak kita makin jauh, kira-kira ayah bunda nyetop nggak tuh uang kiriman? Enggak, takut lapar anak kita, takut susah, kirimin aja terus. Malah supaya makin dia mau pulang, kita tambahin rezekinya. Berharap dia mau pulang, enggak, dia makin jauh. Mereka gitu ya bunda, banyak tuh hamba Allah, rezekinya Allah lapangin, bahkan ditambahin supaya mereka pulang. Allah pengen mereka pulang, datang. Tapi malah dia rezekinya ditambahin makin jauh, makin jauh, makin jauh. Balaju fi utwi wa nufur. Nanti akan tiba saatnya buat ayah bunda yang merasakan nasib kayak begini, bakal ngerti juga. Oh, anak kita sudah nyari jalan sendiri. Demikian juga Allah. Oh, hambaku ini sudah mau nyari jalan sendiri, nggak mau di jalanku. Jadi dia dikasih rezeki sama Allah, dikasih segala-gala, dia makin jauh, makin jauh. Kalau begitu dia mau nyari jalan sendiri, bukan jalanku. Aman hadzal ladzi yarzuqukum min amsaka rizqah ballaju fi utuwi wa nufur. Semoga Allah beri kepada kita rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang lapang, rezeki yang akan membawa kita untuk semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lindungi kita, Allah lindungi keluarga kita dari mara bahaya, malapetaka, dan murka Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.